Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini patut kita mengucap syukur pada Tuhan karena kasih dan setia Tuhan hingga pada hari ini Miss dan Mister serta anak-anak yang di rumah bisa mengikuti ibadah pertama di tahun 2021 ini. Sebelumnya Miss sangat mewakili guru-guru serta staf yang ada di SKKK Sentani mengucapkan Happy New Year untuk kita sekalian. Baik anak-anak, sudah siap memuji Tuhan untuk hari ini? Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian yang berkata Haleluya, puji Tuhan dengan sorak-sorai. Semua bertepuk tangan. Semua dalam sikap doa kita angkat pujian ini bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan bergandengan tangan lewat ibadah virtual, tapi kami tidak percaya
Tuhan ada di tengah-tengah setiap ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami hari ini, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami konsentrasi yang baik, jauhkan kami dari setiap gangguan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan penuh dengan sukacita, dan setiap pujian kami hanya kami persembahkan bagi Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mulaikan ibadah kami hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan angkat satu pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semua bertepuk tangan ya.
namamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan dibawakan oleh Miss Herlina. Tuhan Yesus, beri keurapi Miss Herlina sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Miss Herlina, silakan. Hai semuanya anak-anak yang ada di rumah, bertemu lagi bersama dengan Miss Hermina ya. Miss Hermina percaya bahwa anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga, mama dan papa ya. Nah, kita hari ini ibadahnya masih online ya. Di tahun ini masih online ibadahnya dan sama seperti tahun lalu ya. Walaupun online ibadahnya, kita tetap semangat ya, kita tetap sukacita ya. Anak-anak saja sukacita di rumah ya, tetap semangat, sukacita. Miss dan Mister juga di sekolah sukacita dan tetap semangat dalam melayani anak-anak ya. Nah, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana di tahun yang baru ini kami bisa bersama-sama kembali untuk beribadah walaupun secara online. Kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama kami dan kami tetap bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang mendengar firman Tuhan, siap menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami, dan kami siap untuk mempraktekkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Musa yang melihat semak duri yang menyala. Ya, kita akan melihat cerita tentang Musa ini. Jadi sebaiknya anak-anak semua perhatikan ya, perhatikan laptopnya, perhatikan HP-nya, karena Miss akan memutarkan video ya cerita tentang Musa. Ya, jadi semua anak-anak perhatikan video ini, simak baik-baik. Musa. Lihat. Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa didengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu.
sekalipun engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Ya, baik anak-anak, tadi semuanya sudah menyaksikan cerita tentang, atau ya sudah menonton ya, cerita tentang Musa ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita hari ini tentang Musa terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga dan pasalnya yang keempat ya. Nanti anak-anak bisa melihat kembali atau membaca kembali di Alkitabnya masing-masing ya. Nah, anak-anak, di dalam video tadi kita melihat bahwa Allah ingin mengutus Musa, Allah mau mengutus Musa pergi ke tanah Mesir ya. Untuk apa Allah mengutus Musa ke tanah Mesir? Untuk menyelamatkan umat Allah ya. Allah melihat bahwa umatnya di sana menderita, bahwa umatnya di sana mengalami banyak hal yang tidak baik ya. Umat Allah yaitu bangsa Israel. Dan Allah ingin supaya Musa ini pergi ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel, yaitu umat Allah, keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Ya. Nah, ketika Allah berkata kepada Musa supaya pergi, Musa membuat alasan. Ya, dia mulai membuat alasan bahwa karena dia tidak mau diutus, ya, dia tidak mau diutus untuk pergi ke Mesir, dia mulai membuat alasan. Ya, dia katakan bahwa saya ini siapa? Kenapa harus saya yang pergi ke Mesir? Saya ini kan tidak bisa buat apa-apa. Ya, saya ini hanya orang biasa. Kenapa tidak orang lain saja? Dan saya tidak pintar berbicara. Saya tidak pandai berbicara. Kenapa harus saya? Ya, bisa orang lain saja yang diutus, gitu ya. Nah, tetapi Allah tetap mau bahwa Musa lah yang pergi ke tanah Mesir. Ya, nah Allah melihat bahwa Musa ini mulai ragu-ragu ya, dia tidak percaya bahwa dia bisa, ya dia sanggup untuk pergi ke tanah Mesir untuk membawa umat Allah keluar dari Mesir ya. Dia ragu, saya ini tidak bisa, saya tidak bisa gitu ya. Allah melihat bahwa dia mulai ragu pada dirinya ya, Musa. Lalu melihat keraguan itu, Allah menunjukkan perkara-perkara yang ajaib kepada Musa ya. Nah, Allah menunjukkan perkara yang ajaib yang pertama yaitu tongkat yang digunakan oleh Musa yang biasanya untuk mengembalakan domba-dombanya diubah oleh Allah menjadi seekor ular. Ya, Allah mengubah tongkat itu menjadi ular dan Musa melihat itu dia kaget sekali ya. Dia merasa kaget, dia takjub ya. Allah menunjukkan kuasanya begitu ya. Lalu yang kedua, Allah juga menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam baju ya. Masukkan tanganmu ke dalam baju dan lalu kamu keluarkan, nanti tanganmu itu akan putih seperti salju ya. Allah katakan begitu kepada Musa. Lalu Musa pun mengikuti apa yang dikatakan Allah. Dia masukkan tangannya ke dalam baju, lalu dia keluarkan, dia melihat bahwa tangannya putih seperti salju ya. Nah, perkara-perkara ajaib yang ditunjukkan oleh Allah kepada Musa itu membuat Musa menjadi yakin bahwa Allah sanggup menyertai dia, Allah sanggup menolong dia ketika dia pergi ke tanah Mesir untuk menyelamatkan umat Allah ya. Nah, anak-anak, ketika dia mengiyakan apa yang dikatakan Allah, dia kembali ke rumahnya ya, dia bertemu dengan ayahnya, yaitu ayah mertuanya yang bernama Yitro. Dia berbicara kepada ayahnya bahwa dia akan pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ayahnya pun tidak melarang ya. Ayah mertuanya tidak melarang, dia katakan silakan pergi ya, silakan pergi ya. Lalu akhirnya Musa pun pergi bersama istri dan anak-anaknya ya. Mereka pergi ke tanah Mesir untuk tugas yang disampaikan oleh Allah, yaitu menyelamatkan umat Israel ya. Nah, anak-anak, Miss mau bertanya ya. Kita semua pasti pernah ya yang namanya mengikuti perlombaan atau pertandingan ya.
pasti kalian pernah ya, entah itu mungkin lomba futsal kah, entah itu mungkin lomba mewarnai kah, ya pasti kita pernah ya mengikuti perlombaan. Kadang-kadang muncul di dalam diri kita pertanyaan, apakah saya bisa? Apakah saya sanggup untuk menyelesaikan perlombaan atau pertandingan ini? Apakah nanti nilainya bagus nggak ya? Apakah nanti saya dapat juara nggak ya? Nah, sering sekali seperti itu ya, sering sekali pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, contohnya saja kalau mau ujian ya, kadang-kadang kita khawatir, bisa nggak sih saya nanti ngejawab soal ujian yang disampaikan oleh Miss dan Mister saya? Bisa nggak sih nanti nilai saya bagus? Nah, kadang-kadang kita khawatir ya, khawatir apakah nanti nilai saya bagus atau tidak ya. Nah, sama dengan Musa tadi, dia khawatir bahwa Allah tidak, bahwa dia tidak sanggup untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan umat Allah. Nah, kita juga seperti Musa ya, kadang-kadang banyak pikiran-pikiran seperti itu. Bisa nggak ya, nanti hasilnya bagaimana ya, sering begitu. Tapi anak-anak, satu hal yang perlu kita yakini, kita percaya bahwa kita harus percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Ya, Allah sanggup memberikan pertolongan, Allah sanggup menyertai kita. Ya, Allah seperti Musa yang Allah sertai, yang Allah jagai, yang Allah pelihara ketika dia menyelamatkan umat Israel. Begitu juga Allah memelihara kita. Ya, jadi jangan pernah khawatir, ya, jangan pernah takut dengan tantangan-tantangan yang ada, jangan pernah takut dengan pelajaran-pelajaran, jangan pernah takut dengan masa depan. Ketika nanti saya besar, saya mau jadi apa, nanti begini, begitu. Gak perlu takut. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kamu, akan memberikan kamu masa depan yang baik. Ya, nah contohnya saja sekarang kita mengalami kondisi virus ya, yang kita mau keluar serba salah, takut segala macam ya. Nah, yakinlah bahwa Allah menyertai kita ya. Gak usah takut dengan virus corona ya. Kita yakin bahwa Tuhan menjaga kita. Ya, selain kamu percaya kepada Tuhan bahwa Allah menjaga kita, bahwa Tuhan menjaga kita, kita pun harus berhikmat. Ya, kita harus berhikmat, yaitu menjaga kesehatan kita, ya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya, menggunakan protokol kesehatan kalau kamu keluar, ya. Jadi kamu tetap sehat, ya. Nah, jadi anak-anak, firman Tuhan hari ini ya tentang Musa ini mengajarkan kita bahwa percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Ya, tidak perlu khawatir tentang apapun. Ya, tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini ya. Tantangan-tantangan ini tidak perlu khawatir. Yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Oke, anak-anak, terima kasih. Hari ini firman Tuhannya sampai di sini dulu. Semoga menjadi berkat buat anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita, ya, sukacita. Tetap semangat. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang kembali lagi mengajarkan kami untuk senantiasa percaya penuh kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan selalu melakukan firman Tuhan di dalam kami menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati juga kedua orang tua kami yang senantiasa mengajar, mendidik kami, menjaga kami. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan mereka kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, dan juga kesabaran yang lebih lagi dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami juga sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Miss Hermina. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu,
seluruh untuk kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami pegarkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami hari ini. Amin. Demikianlah anak-anak ibadah kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. You